Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 19 April 2017 diwarnai sejumlah pelanggaran. Akibatnya pemilihan ulang dilakukan di beberapa TPS hari ini. Dan berikut info terkini dan juga laporan langsung Pilgub DKI Jakarta 2017. Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan pemungutan suara ulang di dua TPS, yaitu di TPS 01 Gambir, Jakarta Pusat, dan TPS 19 Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya penggunaan formulir C6 oleh orang yang tidak bertanggung jawab pada saat pencoblosan 19 April lalu. Di TPS 01 Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu pagi, kelompok penyelenggara pemungutan suara menyiapkan logistik pemilu mulai dari surat suara, meja, kursi, dan logistik lainnya. Pemungutan suara ulang ini berlangsung pukul 7 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di TPS 01 ini terdapat 624 orang yang tercatat di daftar pemilih tetap. Warga mendapat undangan untuk kembali menggunakan hak pilihnya pada Jumat sore lalu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyatakan untuk pemungutan suara ulang hari ini, seluruh petugas KPPS yang sebelumnya bertugas diganti petugas baru. Sesuai dengan pasal 112 huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, jika ada lebih dari satu warga menggunakan formulir C6 atas nama yang sama, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Sudah ada produser lapangan Nesya Megawati di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Selamat siang Nesya. Nesya, tempat Anda berada saat ini merupakan salah satu TPS yang melakukan pemilihan suara ulang. Bagaimana antusiasme warga dalam pemungutan suara ulang kali ini? Mengingat ini juga masuk dalam fase libur panjang seperti itu. Juga hasil quick count juga sudah keluar. Ya, Rian, selamat siang. Bahwasannya kalau dibandingkan dengan pada saat putaran kemarin, hingga sejauh ini pada pukul 11, artinya tinggal 2 jam lagi pemungutan suara ulang akan ditutup. Kira-kira sejauh ini sudah ada 250 warga ataupun DPT yang telah menggunakan suaranya dari 661 DPT plus 8 DPT tambahan. Artinya adalah sejauh ini belum mencapai 50% untuk tingkat partisipasi ataupun dari warga yang menggunakan hak suaranya. Dibandingkan dengan pada saat putaran putaran pertama kemarin dari 661 DPT sebanyak 551 warga yang telah menggunakan suaranya. Artinya tingkat partisipasi pada saat putaran pertama putaran kedua pada saat tanggal 19 April kemarin sudah mencapai 90%. Nah, kita akan melihat sejauh mana apakah nantinya jumlah ini bisa paling tidak mendekati angka 90% tersebut. Tingkat partisipasinya cukup banyak. Tapi sejauh ini sekitar 250 lebih, tentunya masih banyak warga yang juga mengantre untuk ikut dalam menggunakan suaranya kembali. Nah, ada memang sejumlah cara untuk bisa pihak dari panitia juga telah mengatakan bahwa agar masyarakat untuk bisa menggunakan suaranya kembali sudah dilakukan sosialisasi. Meskipun memang kalau kita melihat dari faktor liburan panjang juga tentunya mempengaruhi bagaimana liburan panjang dan juga hasil quick count telah keluar. Ini juga mempengaruhi paling tidak bagaimana apakah warga menggunakan hak suaranya kembali pada hari ini. Tetapi Rian Hasri, bahwa sejauh ini sudah sekitar 250 warga yang telah menggunakan suaranya. Kita masih menunggu apakah pada saat penutupan nanti paling tidak bisa mencapai 50% ataupun bisa mencapai 90% seperti pada saat pemilihan pemungutan suara pada tanggal 19 April kemarin. Rian. Baik, berarti partisipasinya masih cukup rendah hari ini. Lantas seperti apa prosedur yang dilakukan? Apakah ada prosedur khusus yang dilakukan oleh pengawas pemilu mengantisipasi kesalahan penggunaan form C6 seperti sebelumnya, Nesya? Mengenai prosedur masih tetap sama, tetapi memang kalau kami lihat banyak sekali pihak-pihak maupun masyarakat yang mengawasi jalannya pada saat pemungutan suara ini. Prosedur tetap sama, ada panwas dan juga ada panitia. Nah, menariknya di TPS 19 Pondok Kelapa ini adalah benar sekali bahwa ada 2 orang yang menggunakan hak suara menggunakan C6. Ini 2 orang tersebut menggunakan hak suara ibu dan juga hak suara ibunya dan juga hak suara atau formulir C6 dari tante
tante dari yang menggunakan suara itu. Nah, dari dua orang tersebut akhirnya menjadi semuanya harus menggunakan pemungutan suara ulang. Nah, ini artinya bahwa Rian ini menjadi pembelajaran bahwa kepada kita semua bahwa agar masyarakat untuk bisa patuh terhadap proses ataupun peraturan yang berlaku untuk tidak menggunakan formulir C6 yang lain, karena hanya gara-gara dua orang ini, karena memang peraturan dalam perundangannya adalah bahwa lebih dari satu orang jika memang ada masyarakat yang menggunakan formulir C6 lain, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam di Pondok Kelapa ini TPS 19 Pondok Kelapa, dua orang menggunakan TPS ataupun formulir C6 lainnya mengakibatkan harus pemungutan suara ulang. Rian. Ya, baik Nesya, hanya karena dua orang akhirnya dilakukan pemungutan suara ulang. Lantas apakah sudah ada klarifikasi ataupun konfirmasi dari pihak pengawas kenapa hal ini terjadi dan sejauh ini seperti apa suasana di sana? Selain memang antusiasme yang rendah, apakah memang cukup damai, tidak ada ribut-ribut kecil seperti itu Nesya pada pemungutan suara ulang kali ini? Ya, Rian, di hari Sabtu ini libur panjang bahwa juga sudah suasana damai dan juga tidak perlu ada kekhawatiran khusus mengenai ada pemungutan suara ini berjalan dengan lancar. Nah, artinya bagaimana konfirmasi sudah dikonfirmasi ketika pada saat sebenarnya sudah dilihat pada saat tanggal 19 April kemarin. Kejadian yang kronologis adalah dua orang ini menggunakan formulir C6-nya, ibu dan juga tantenya. Artinya dan yang menggunakannya adalah berumur sekitar 20 tahunan. Sebenarnya sudah terlihat pada saat awal kejadian ketika yang dipanggil adalah seorang ibu, kategorinya pasti di atas umur 40 tahun, tapi ketika pada saat yang mencoblos adalah usia muda sekitar 20 tahunan. Nah, setelah dua orang tersebut menggunakan hak suaranya memasukkan kertas suara, barulah Panwas dan juga panitia memanggil untuk mengkonfirmasi, untuk mengklarifikasi apakah benar C6 digunakan adalah C6 miliknya ataupun C6 milik orang lain. Ternyata pada saat hari itu juga diketahui bahwa formulir C6 tersebut adalah milik orang lain dan mereka dua orang ini bukan merupakan DPT di sini, bukan warga di sini. Dari situlah akhirnya ada proses lebih lanjut dan akhirnya pada hari ini ada pemungutan suara ulang. Nah, pertanyaan adalah apa sanksi yang akan diberikan kepada dua orang tersebut? Sebenarnya dua orang ini sebenarnya Rian bahwa ini ketidaktahuan ketika pada saat ada pihak lain, yakni pihak lain adalah om ataupun paman dari salah satu warga yang menggunakan C6 orang lain meminta untuk ya sudah pakai saja formulir C6 pihak keluarga lain. Nah, orang inilah yang nanti sejauh ini masih dalam proses untuk dimintai keterangan di tingkat Panwas Jakarta Timur. Apakah nantinya akan diberi sanksi atau atau tidak, masih prosesnya masih berlangsung. Tetapi ini sekali lagi Rian menjadi pembelajaran buat kita semua ketika pada saat pemungutan suara untuk tidak menggunakan formulir C6 milik orang lain, karena selain juga nanti akan mengganggu proses pemungutan suara, sanksinya adalah tentunya akan berkaitan juga dengan proses hukum dan juga ataupun pidana-pidana lain, karena kategorinya untuk yang menyuruh adalah kategorinya sudah masuk dalam tindakan ataupun ada hukuman pidana. Rian. Baik, Nesya Megawati, produser lapangan CNN Indonesia. Terima kasih sudah melaporkan dan nanti pasti kami akan memantau seperti apa perjalanan pemungutan suara ulang di wilayah Durensawit. Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Pusat langsung melimpahkan temuan pelanggaran di TPS 01 Gambir Jakarta Pusat tentang penggunaan formulir C6 ke Sentra Gakumdu untuk diperiksa lebih lanjut selama 5 hari. Sanksi administratif dari pelanggaran itu adalah dilakukannya pemungutan suara ulang hari ini. Sementara untuk petugas KPPS sebagai penyelenggara, jika ditemukan pelanggaran akan dikenai sanksi etik. Sedangkan dua orang yang kedapatan menggunakan formulir C6 milik orang lain bisa dikenai sanksi pidana. Menurut Komisioner Panwaslu Jakarta Pusat, penggunaan formulir C6 milik Saini dan Sukadia diketahui pertama kali oleh warga. Ya, selain di TPS 19 Jakarta Timur, pemungutan suara ulang juga dilakukan di TPS 01 Gambir Jakarta Pusat. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di TPS 01 Gambir Jakarta Pusat. Dika, bagaimana catatan Anda dalam pemungutan suara ulang kali ini di sana?
Ya, selamat siang Rian. Selain dilakukan pemungutan suara ulang yang saat ini masih berlangsung, sudah ada lebih dari 200 pemilih yang kembali menggunakan hak pilihnya. Tercatat di sini ada 642 DPT atau daftar pemilih tetap, termasuk 5 orang daftar pemilih tambahan yang boleh menggunakan kembali hak pilihnya di TPS 01 kawasan Gambir, Jakarta Pusat ini. Yang menarik tadi sekitar pukul 10 pagi tadi, ada beberapa orang, diantaranya adalah salah satu saksi dari pasangan calon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat yang mendatangi Mimah Susanti, Ketua Bawaslu DKI Jakarta yang juga turut memantau jalannya pemungutan suara ulang karena PSU ini adalah rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU karena kedapatan atau diketahui adanya pelanggaran terkait dengan penggunaan formulir C6. Mereka mempertanyakan mengapa PSU ini dilakukan karena mereka menganggap PSU ini dilakukan tanpa dasar. Salah satunya adalah tidak ditangkapnya 2 terduga pelaku yang menggunakan formulir C6 milik Sadieh dan juga Saini, dan yang kedua adalah pada saat penandatanganan rekomendasi ini salah satu saksi tidak hadir dalam penandatanganan, dan tadi ada adu mulut yang cukup intens begitu antara kedua belah pihak, termasuk juga antara dengan Mimah Susanti yang juga cukup tenang dalam menanggapi dalam menanggapi aspirasi dari warga. Dan tadi konfirmasi yang kami dapatkan dari Mimah Susanti menyebutkan bahwa Bawaslu harus tetap melakukan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang karena penggunaan C6 tidak sesuai dengan pasal 112 huruf E Undang-Undang Pilkada yang mana menyebutkan bahwa jika ada lebih dari 1 orang warga yang menggunakan C6 atas nama yang sama, maka secara administratif harus dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, lalu apa sanksi yang akan diberikan baik kepada petugas KPPS ataupun juga terhadap kedua orang yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan di sentra Gakumdu? Secara etik, para petugas KPPS ini tengah diperiksa. Jika ada pelanggaran etik, maka mereka akan diberikan sanksi etik begitu, dan juga tidak diperbolehkan lagi untuk menjadi petugas pemungutan suara seperti halnya yang dilakukan pada 19 April lalu. Lalu bagaimana terhadap 2 orang yang tadi menggunakan formulir C6 milik orang lain ini? Ada sanksi ancaman sanksi pidana yang bisa didapatkan sesuai dengan pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara dan denda sebesar 70 juta rupiah. Tetapi sekali lagi sama halnya seperti yang terjadi di Durensawit, saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Pihak kepolisian dan juga dari sentra Gakumdu masih menelisik apakah ada dugaan pidana dalam pelanggaran penggunaan C6 ini. Dan ini baru akan diketahui sekitar hari Senin atau hari Selasa karena waktu pelaporan ini atau waktu pemeriksaan di Gakumdu adalah selama 5 hari. Dan selain itu juga kalau kita refresh lagi ke 19 April lalu, di kawasan TPS 01 Gambir ini ada 600 lebih DPT dan dimenangkan pada saat itu oleh pasangan Basuki Cahayapurnama dengan raihan 330 suara, sementara itu pasangan Anies Sandi meraup 141 suara. Keterangan yang kami dapatkan dari Mimah Susanti terkait dengan pelanggaran penggunaan C6 ini tadi bukan hanya di 2 TPS saja, tetapi ada di 8 TPS, namun di beberapa TPS lainnya atau di 6 TPS lain hanya ada sekitar 1 saja pelanggaran penggunaan C6 milik orang lain, dan sehingga atas dasar itu tidak dilakukan pemungutan suara ulang, tetapi hanya pemeriksaan terkait apakah ada sanksi pidana dan juga sanksi etik yang dilakukan oleh petugas KPPS terkait dengan adanya penggunaan atau pelanggaran formulir C6 milik orang lain ini. Rian. Ya Dika, mengingat ini juga masuk pada fase libur panjang seperti itu, apakah ada treatment khusus ataupun teknis penyelenggaraan khusus yang dilakukan oleh petugas di sana, khususnya untuk di TPS 01? Dan tadi dari catatan Anda, sejak pukul berapa sebenarnya warga mulai mendatangi? Dan apakah saat ini sudah terlihat cukup tinggi antusiasmenya dibandingkan dengan pada saat pilkada putaran kedua, pada pemilihan pertama kemarin pada 19 April 2017 lalu, Dika? Ya Rian, skema yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, pada pemungutan suara ulang ini sama dengan apa yang terjadi pada tanggal 19 April. Skemanya masih sama, mulai pukul 7 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi kita berbicara lagi soal jumlah DPT, di sini terdaftar ada 642. Tetapi pada 19 April lalu, tingkat partisipasi sekitar 76% atau sekitar 450 lebih warga atau pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Saat ini
sampai pukul 11.15 tercatat sudah ada 200 warga yang menggunakan hak pilihnya datang ke TPS. Itu artinya masih cukup jauh jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tanggal 19 April lalu. Apakah angka partisipasi ini akan sama seperti yang terjadi pada tanggal 19 April atau justru menurun? Terkait apakah ada mekanisme lain atau apakah ada cara lain yang digunakan oleh KPU ataupun juga petugas KPPS untuk mendorong partisipasi warga dalam pemilihan suara ulang ini, memang tidak ada yang dilakukan, dan saya mendapatkan informasi juga dari warga bahwa pemberitahuan terkait dengan adanya PSU ini juga dilakukan pada hari Jumat sore kemarin, dan warga juga masih banyak yang belum tahu, mengingat ini juga adalah long weekend atau libur panjang. Belum ada juga warga yang tidak datang karena ada keperluan yang lain begitu pada saat hari libur panjang ini. Rian. Baik, Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia, terima kasih sudah melaporkan, dan nanti pasti kami akan mengupdate lagi informasi terbaru mengenai seperti apa jalannya pemungutan suara ulang di sana.